Bismillahirrahmanirrahim. Dan hanya saya pensyarih membukakan kitabnya dengan bismillah, itu karena mengikuti dengan kitab yang mulia dan karena beramal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Pada riwayat yang lain dengan lafaz akhta, dan ada juga dengan lafaz ajzam, yang artinya setiap perkara yang mempunyai kebaikan yang di dalam perkara tersebut tidak dimulakan dengan bismillah, maka perkara itu kurang barakah atau sedikit barakat. Lafaz abtar adapun aqta dan ajzam merupakan lafaz yang muradif. Lafaz yang muradif ialah beberapa lafaz yang memiliki satu makna. Lafaz-lafaz itu bermakna sedikit barakah, dan gambaran barakah itu seperti contoh suatu karangan kitab, sedikit manusia yang mengambil manfaat dengannya kitab tersebut, dan sedikit pula pahalanya. Dan pada seumpama kurang barakah, sedikit barakatnya pada makanan, itu sedikit bermanfaat kepada tubuh. Dan pada seumpama bacaan, kurang barakah pada bacaan, itu sedikit bermanfaat si pembaca dengan apa yang ia baca, dikarenakan was-was dari syaitan di saat membaca, maka sedikitlah yang ia mengerti dari apa yang ia baca. Dan diiringkan akan bismillah dengan alhamdulillah karena beramal dengan sabdanya Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa abtar. Ada yang mengatakan dengan aqta, ada juga meriwayatkan dengan ajzam. Setiap perkara yang mempunyai kebaikan yang tidak dimulakan padanya berkara dengan alhamdulillah, maka adalah perkara itu kurang barakah atau sedikitnya barakah. Ulama al-jumhur memilih lafaz abtar, yang mana lafaz itu bagian daripada bab majaz tasbih baligh. Tasbih baligh ialah pentasbihan yang dibuangkan akan ada tasbih dan wajah syabbah. Maka nama lain dari tasbih baligh ialah majaz muakkad mujmal, dan lafaz sesudah abtar itu di atas makna abtar secara hakikat maknanya. Dan berdasarkan pendapat As-Sa'ad, boleh menjadikan setiap lafaz itu bagian dari bab isti'arah dengan cara tersebut, dengan cara diserupakan kurang secara maknawi dengan kurang secara hissi, yaitu kurang secara hissi yaitu seperti putusnya kedua tangan, lalu dipinjamkan akan lafaz abtar ataupun aqta ataupun ajzam bagi kurang ia secara maknawi, lalu dipakaikan akan makna kurang secara makna pada lafaznya tiap-tiap dengan bermakna sedikit barakah. Seandainya ada yang bertanya, di antara dua hadis itu, hadis bismillah dengan alhamdulillah, bukankah di situ terjadi ta'arud, pertentangan? Dikarenakan jika beramal dengan hadis bismillah, maka luputlah beramal dengan hadis hamdalah. Begitu juga sebaliknya. Di dalam Hasyiah I'anatul Talibin dijawab, sungguh para ulama sudah membahas dengan berbagai macam jawaban yang banyak untuk menolak terjadinya ta'arud dua hadis tersebut. Sebagian dari banyaknya jawaban itu, ibtidak ada dua, yaitu ibtidak hakiki dan idhafi. Maka hadis tentang bismillah ialah ibtidak hakiki. Ibtidak hakiki ialah ma taqaddama amamal maqsudi wa lam yasbiqhu syai'un. Ibtidak ialah barang-barang yang terdahulu di hadapan sesuatu yang dimaksudkan, dan barang itu tidak didahului oleh sesuatu apapun. Misalkan bismillah pada Fatihah dari Al-Quran. Bismillah itu ialah ibtidak hakiki, yang mana bismillah merupakan pembuka kalam Al-Quran yang tidak didahului bismillah itu oleh kalam apapun. Hadis tentang hamdalah ialah ibtidak idhafi. Ibtidak idhafi ialah ma taqaddama amamal maqsudi wa in sabaqahu syai'un.
Ibtidak idhafi ialah barang-barang yang terdahulu di hadapan sesuatu yang dimaksudkan, sekalipun barang tersebut didahului oleh sesuatu yang lain. Contohnya lafaz Alhamdulillah pada Fatihah, yang mana lafaz itu pembukaan kalam Allah, meskipun kalam tersebut sudah didahului oleh Bismillah. Menurut pendapat Syekh Abdul Hakim yang diambil dalam kitab Ihanah, disyaratkan pada ibtidak idhafi akan terdahulunya oleh sesuatu, maka tetaplah hukumnya Bismillah akan ke ibtidak hakiki, dan hamdalah akan ke ibtidak idhafi, karena mengikuti kitab yang mulia dan karena beramal dengan ijma' para ulama.